Sheila Shaukia membongkar tabiat buruk Dr. Oki Pratama setelah Nikita Mirzani ditahan buntut laporan dari Reza Gladys. Reza Gladys diketahui telah melaporkan Nikita Mirzani atas dugaan pemerasan, pengancaman, dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Tepat pada Selasa 4 Maret 2025, Nikita Mirzani dan asistennya Mail Saputra telah ditahan buntut dari kasus tersebut. Berbarengan dengan kabar penahanan Nikita Mirzani, Sheila Shaukia pun memberikan respon lewat media sosialnya. Tidak tanggung-tanggung, lewat unggahan Instagram story-nya, Sheila Shaukia menguliti tabiat buruk Dr. Oki Pratama yang tidak lain adalah sahabat Nikita Mirzani. Dalam unggahannya, Sheila Shaukia menyebut apa yang dilakukan oleh Nikita Mirzani adalah suruhan dari Dr. Oki Pratama. Sheila Shaukia menyebut banyak sekali orang yang tersakiti oleh ulah Dr. Oki Pratama dan Nikita Mirzani. Sebelumnya, Sheila Shaukia berharap Dr. Oki Pratama segera tobat. Hal itu terjadi lantaran Dr. Oki adalah influencer yang kerap mereview produk skincare yang beredar di Indonesia. Menurut Sheila, modus Dr. Oki mereview yakni edukasi agar masyarakat tidak menggunakan skincare abal-abal dan berbahaya. Namun, Sheila Shaukia mencium kejanggalan di balik review yang dilakukan Dr. Oki. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Ini kenapa pada bikin shock sih? Ibaratnya nih ya, kayak dunia skincare itu kayak nggak pernah tenang gitu. Kayak pengen selalu mencuri perhatian gitu. Kayak ada aja kejutannya. Tiap kali nih, ada aja di spill-nya gitu. Lu mendingan ya, saran gue ya, spill aja semua. Jadi ibaratnya dipanggil tuh rame-rame sekalian. Jadi ibaratnya juga, kalau masuk penjerong juga, rame-rame deh tuh sekalian reunian. Karena udah nggak masuk akal lagi. Mendingan ya kita bahasnya perkara BBM deh, lebih seru. Apalagi nih bulan puasa, udah antang-antang baik aja ya. Mendingan war takjil masalah BBM, karena lebih seru nih roastingnya. Dunia skincare itu udah tahun 2024. Sekian dan terima gaji ya. Guys, mari kita berpikir kritis dan bermain logika. Dari rekaman yang beredar, nampaknya Dr. Reza Gladys adalah pihak yang terlebih dahulu menghubungi Dr. Oki. Nah, dalam percakapan tersebut, Dr. Oki memberikan saran agar permasalahannya dengan Nikita Mirzani diselesaikan secara damai dan dengan bersilaturahmi. Ini artinya Dr. Reza Gladys memiliki opsi-opsi ya guys. Apakah bisa memilih untuk menempuh jalur hukum atau justru berdamai? Namun jika ajakan damai dan silaturahmi dikonotasikan sebagai sesuatu yang negatif, yaitu misalnya indikasi adanya kesepakatan dengan imbalan tertentu, maka pertanyaannya, mengapa Dr. Reza Gladys tetap melanjutkan pendekatan ke Nikita Mirzani? Jika sejak awal ia sudah merasa dirugikan, mengapa ia masih mengikuti saran Dr. Oki untuk mendekati seseorang yang ia anggap memiliki power di media sosial? Lalu mari kita pikirkan lebih jauh guys. Jika Dr. Reza Gladys benar-benar selugu itu, mengapa percakapannya dengan Dr. Oki yang sebenarnya hanyalah percakapan antar teman yang meminta dan memberi saran juga diduga ikut terekam dan bahkan beredar? Apakah ini masuk akal? Jika sejak awal ia sudah waspada dan defensif dengan merekam segala sesuatu, apakah logis jika ia tetap melangkah mendekati seseorang yang ia anggap sebagai ancaman? Jadi, apakah ini benar-benar bentuk pemerasan atau mungkin ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini? Coba kalian pikirkan sendiri. Terlalu banyak mulut dan mindset para netizen yang dicuci otaknya dengan statement, kenapa kalau produknya baik-baik saja kok mau bayar ke para sindikat? Harusnya jangan dong. Logika sumbu pendek akan sangat gampang dicuci otaknya oleh para sindikat. Yang menjadi pokok permasalahan bukan review produk. Kalau mau review produk silahkan. Toh juga orang nggak bodoh-bodoh amat. Kapasitas dia apa sebagai review? Dia bukan orang yang memiliki kompetensi atau pengetahuan tentang skincare. Tapi Dr. Reza dibully habis-habisan sama para sindikat sampai ke anak-anaknya. Kalau kau jeli mendengarkan rekaman suara fiktif itu, pasti kau paham. Tapi karena kau nggak paham, sini ku kasih paham. Dr. Reza diancam dengan giringan opini liar mulut dia. Perkataan dia mengatakan kalau Dr. Reza penipu, sehingga dampak ini sampai ke anak-anaknya Dr. Reza.
Anak-anaknya ikut dibully oleh teman-teman sekolahnya. Teman sekolahnya langsung samperin anaknya dan bertanya kepada anaknya, "Mama kamu penipu ya?" Ini yang buat Dr. Reza sakit hati dan bercampur perasaannya. Dia mau emosi tapi dia bukan orang yang bisa mengutarakan emosinya di sosial media. Biar kau paham lagi ya, percakapan para sindikat mulai dari CEO dan CEM itu bukan masalah produk, tapi speak up untuk menyerang personal Dr. Reza. Dr. Reza harus menjaga nama baiknya karena dia memiliki keluarga, suami, anak, karyawan, di mana beban moral yang dia alami sangat tertekan atas penggiringan opini dari si pemeras ini. Makanya kalian harus pintar. Yang dia review apa? Produk? Bukan. Dia mereview personal orang dengan membuli, menjelek-jelekin Dr. Reza dengan segala ucapan kotor dia yang nggak masuk akal. Kalau dia mereview produk, ya silakan aja. Toh dia itu bukan konsumennya Dr. Reza. Kau kira manusia-manusia preview ini konsumen atau pemakai produk yang direviewnya dia? Ya bukan. Jadi kau semua itu kena kompor sumbu panjangnya dia. Bagi yang punya sumbu pendek, pasti langsung menyambar dan ikut membuli dan memaki Dr. Reza. Tapi kalau kau pintar, mana mungkin kau termakan omongan atau komporan dari para sindikat ini. Mereka itu memang sindikat pemerasan yang memiliki pola yang sama, seirama kepada semua brand owner yang diperasnya karena punya peran yang tersistematis. Yang pertama, menggunakan mulut membuli sesuka hatinya menyerang personal karena dia udah dicap buruk oleh netizen sehingga dia udah imun, tidak peduli lagi apapun yang dibilang oleh netizen ketika dia dibully. Bagi dia, kalau dibully itu normal saja, karena memang dia sendiri bangga mengumbar aibnya. Yang kedua, perannya sebagai peri bergaya mendamaikan agar tidak dibully lagi. Karena dia takut sebut angka, dia serahkanlah ke asistennya si pemeras. Yang step ketiga, si asisten dengan lantang pura-pura dia enak sebut angka, tapi disebut juga angkanya 5M ke Dr. Reza, 15M ke brand owner, dan 500M ke pemilik pabrik H. Ancamannya kalau nggak dibayar akan terus diserang sampai hancur. Semuanya bisnis mereka pun akan hancur sampai ke personalnya. Yang terakhir, kalau deal-dealannya oke, si Dede mulai menaikkan isu positif. Kalau udah perbaikan, brand ownernya sudah perbaikan. Kalau tidak deal, ya lanjut menghancurkannya. Lagian kalau dia pemakai terus kulitnya rusak, segera laporkan saja ke BPOM atau ke kepolisian. Sampai sekarang nggak ada tuh laporan konsumen yang dirugikan pemakaian skincare oleh Glavitsia. Jadi niat silaturahmi yang diharapkan oleh Dr. Reza itu atas perintah dari CEO, bukan permintaan dari Dr. Reza. Dr. Reza itu nggak tahu nomor asistennya kalau tidak dari CEO saat telekonferensi. Ternyata arti dari silaturahmi yang dimaksud para sindikat ini adalah cuan 5M dengan ancaman akan speak up. Kalau dibayar, mereka akan diam dan berbalik untuk memperbaiki Dr. Reza atau meluruskan berita yang mereka giring. Tapi setelah kurang lebih dari 1 minggu setelah diberikan 4M tersebut, si nenek malah nagih $2 juta Singapura, katanya titipan dari anggota Dewan Komisi 6 dan 9 atas 100 hari kerja Pak Prabowo. Pokoknya semua ancaman itu keluar dari mulut mereka agar Dr. Reza memberikan kembali uang tersebut. Karena beliau cerita sama kami, para sahabatnya, kami cegah dan harus melaporkan ini ke pihak berwajib. Udah paham kok sekarang kan? Kalian tahu ternyata ada yang lebih hot, lebih bombardir dari sekedar pemberitaan terkait dengan NM dan IM hadir hari ini di Polda Metro Jaya untuk diperiksa sebagai tersangka. Apa itu? Cekidot. Nah, ini dia yang lebih hotnya lagi. Melalui postingan IG story-nya Kak Sela Sokia, ada caption di paling bawah ini. Kak Sel menyebut bahwasanya aku setelah transfer 350 juta dan turun dari pesawat, ia langsung membombardir aku karena dia meminta uang sebesar 5 miliar yang aku nggak bisa kasih.
karena aku memikir daripada aku memberikan dia uang sebesar 5 miliar, mending aku membangun sebuah masjid dapat 10 masjid yang cantik. Nah, dari situlah terbit kepada aku sebuah gelar yang ia sebut sebagai ular. Jadi buat dirinya uang sejumlah 350 juta yang aku berikan kepadanya itu tidak ada nilainya di mata dia. Udah itu tidak ada ucapan terima kasih, udah begitu aja hilang. Dan menurut aku uang yang sudah aku keluarkan sejumlah 350 juta itu adalah uang dengan jumlah yang sangat besar. Namun baginya itu tidak ada artinya, tidak ada nilainya, dan buru-buru mengucapkan terima kasih. Ucapan terima kasih pun tidak ada kepadaku.